Baru aja dilantik jadi presiden, pria ini nemu 3 tombol berlian di mejanya. Penasaran dong, dia pencet yang pertama. Sekretaris masuk bawa kopi. Ternyata itu buat manggil sekretaris. Lanjut pencet tombol kedua, lampu tiba-tiba mati. Dipencet lagi, nyala lagi. Oke, itu saklar lampu. Nah, tombol ketiga gak ngasih reaksi apa-apa. Dia pencet lagi, tetep gak ada apa-apa. Makin penasaran, dia pencet berkali-kali. Tapi gak sadar kalau tiap kali tombol itu ditekan, rudal negara malah diluncurin satu-satu keluar sana. Pas telepon kantor bunyi dan diangkat, asistennya bilang kalau rudalnya udah meluncur puluhan. Nah, dengan muka sok kalem, dia lihat ke jendela, langit udah merah. Fix tombol ketiga itu buat nuklir, dan semua kejadian itu cuma karena dia iseng pencet-pencet. Semua hewan kabur dari kebun binatang gara-gara hacker ngebobol sistem. Terus kota langsung kacau. Gak lama pemadam kebakaran datang. Malah disambut jerapah yang lagi santai jalan, dan di belakangnya ada gajah nyusul. Mereka panik dong. Tiba-tiba ada suara minta tolong dari pojokan. Ternyata itu seorang cowok yang ngadu ke pemadam. Dia cerita kalau kakinya digigit sama hewan aneh waktu main ke kebun binatang. Gak tahu itu hewan apa. Yang jelas mulutnya runcing, bisa nyemprot racun, dan serem banget. Parahnya temennya masih kejebak di toko bareng hewan itu. Petugas langsung gerak. Sampai di toko mereka nemuin cowok lain pingsan dengan kuping sobek. Belum sempat mikir panjang, hewan yang nyerang keluar, dan itu ternyata seekor alpaka berdarah-darah. Kok bisa? Ternyata alpaka bisa kena sindrom mode ngamuk. Luar kalem, dalamnya kayak setan ngamuk. Asal kepancing, semua digigit. Untungnya mereka pancing pakai cemilan, terus diam-diam selamatin korban. Tapi belum kelar, alarm jatuh, bunyi keras bikin alpaka ngamuk lagi. Bahkan satu alpaka lain nyusul dan ngejar mereka sampai kabur. Semua pada ketawa, ngira lucu, tapi mereka nggak tahu alpaka ngamuk bisa lebih bahaya dari banteng liar. Seorang cewek datang ke salon buat ngecat rambut, tapi pas proses pemanasan, kepalanya membesar dan belakang kepalanya malah nyangkut di alat pemanas dan gak bisa lepas sama sekali. Bahkan pemadam kebakaran yang dipanggil juga sempat nyerah. Ternyata setelah dicek, si cewek alergi sama bahan pewarna rambutnya. Padahal dia pikir semua bahan di salon itu alami, tapi nyatanya full bahan kimia. Bos salonnya tetap ngotot bilang bahannya alami, walau jelas-jelas kejadian ini bukti sebaliknya. Masalah makin runyam karena si cewek ada interview kerja penting sore itu. Akhirnya tim penyelamat bawa gergaji mesin buat potong alat pemanas yang nyangkut di kepalanya. Prosesnya pelan banget dan super hati-hati. 2 jam lebih akhirnya alatnya bisa dibuka. Tapi hasilnya rambut dan kepala cewek itu bener-bener hancur total, kayak karakter di kartun. Bos salon sampai shock ngelihatnya. Walau bentuk rambutnya kacau parah, cewek itu tetap berangkat interview, dan yang gak disangka-sangka, interviewnya malah sukses besar. Seorang pekerja bandara awalnya cuma mau jagain koper yang katanya fragile, tapi malah dikira ngelambat-lambatin kerja. Terus koper itu direbut dan dilempar asal ke mobil pengangkut, bahkan sampai naruh di pedal gas. Alhasil mobil pengangkut jadi nggak terkendali, semua koper bertebaran. Pria ini buru-buru ngejar dan nabrakin mobilnya biar bisa dihentikan. Setelah berhasil, dia girang banget, tapi sialnya dia nggak sadar berdiri di depan mesin pesawat yang baru nyala. Dia langsung kesedot. Tim penyelamat datang, semua udah pasrah angkat mayat, tapi tiba-tiba kakinya gerak. Semua langsung heboh. Tim buru-buru bongkar mesin, dan pria ini beneran masih hidup. Luka cuma lecet-lecet doang. Ternyata ada stigolop nyangkut di mesin pesawat yang bikin turbin mati. Pas tahu ada satu penonton pingsan, kayaknya itu stigolop mahal punya dia yang nggak sengaja nyelamatin nyawa orang. Tiba-tiba cewek ini berubah jadi raksasa setinggi 200 meter. Orang-orang langsung panik, buru-buru telepon polisi. Tapi si cewek bukannya ngamuk, dia malah sibuk nyari suaminya yang selingkuh. Saking nekatnya, polisi aja kasih selamat si suami. Dia keliling kota, ngintipin rumah-rumah, teriak-teriak manggil si suami. Nah, si suami ternyata lagi ngumpet sama selingkuhannya. Tapi si selingkuhan malah sok berani bawa senapan menembak si cewek raksasa. Hasilnya sekali tepuk, atap rumah jebol. Senapan langsung mental ditendang jari raksasa. Gak pakai lama, si cewek langsung nyergap rumah, tangkap mobil suaminya, tarik dia keluar. 2 pesawat tempur datang, suruh dia berhenti. Tapi si cewek udah emosi, gak peduli, mau bunuh si suami. Dan ya, 2 misil ditembakkan. Dia ngelak, tapi malah kesentrum kabel listrik. Semua ngira dia udah tewas. Tapi tiba-tiba muncul pesawat UFO dari langit dan nyedot si cewek pakai laser. Dia pun hilang, kota pun tenang lagi. Dan si suami sama selingkuhannya lanjut hidup bahagia. Gak adil ya buat dia. Luka parah, tangan putus, muka kebakar, bahkan otak rusak sekalipun, semuanya langsung sembuh. Cuma gara-gara satu benda ajaib ini, krim masa depan. Cewek ini olesin krim ke tangannya yang gak ada, tangannya tumbuh lagi. Cowok yang hidungnya hilang, olesin krim ini langsung muncul hidung baru. Bahkan nenek-nenek yang udah meninggal bisa hidup lagi cuma karena krim ini. Krim ini diciptain sama ilmuwan dari masa depan. Katanya bisa sembuhin semua makhluk hidup, mulai dari sel kulit sampai otak manusia. Kalau tua, tenang, krim ini bisa bikin jadi muda lagi. Saking ajaib
selanjutnya, dunia langsung berubah. Rumah sakit tutup semua, uang udah gak penting, barang rusak tinggal diolesin krim, langsung kinclong lagi. Pokoknya hidup semua orang bergantung sama krim ini. Baru bangun tidur, cewek ini langsung panik. Soalnya kulitnya tiba-tiba berubah jadi biru. Dia langsung telepon darurat. Dan pas petugas pemadam datang, mereka juga kaget lihat kondisinya. Si cewek udah panik berat nih. Tapi pas dicek denyut nadi dan tekanan darahnya, normal semua. Petugas coba nanya-nanya. Dan si cewek bilang, semalam dia sehat-sehat aja. Terus mereka mulai cari-cari petunjuk di rumah. Gak lama, ketemu gel pereda nyeri gigi di tempat sampah. Ternyata semalam dia lagi sakit gigi. Terus gel itu dia oles satu tutup penuh ke gusinya. Belum sempat mikir panjang, si cewek tiba-tiba kejang-kejang. Petugas langsung pasang alat dan ketahuan kadar zat besi dalam darahnya udah 60% dan terus naik. Kalau sampai 70% nyawanya bisa bahaya. Mereka buru-buru kasih suntikan buat nurunin zat besi itu. Untungnya berhasil. Si cewek akhirnya sadar. Kulitnya pelan-pelan balik normal. Tapi baru aja lega, giginya kambuh sakit lagi. Petugas cuma bisa saranin buat pergi ke dokter gigi aja dan jangan asal oles obat lagi. Cewek ini lagi duduk di toilet. Pas nengadah, ada tentakel nempel di langit-langit. Dia kaget dong, langsung melotot pengen lihat jelas. Si tentakel malah jatuh ke mukanya. Nempel ketat banget sampai susah nafas. Untungnya dia sempat telepon minta tolong. Beberapa menit kemudian, baru tim pemadam datang. Si cewek udah pingsan ketakutan. Salah satu pemadam nyemplungin kepalanya ke air. Baru deh tentakelnya lepas dan dia pun selamat. Ini lucu banget, ada bayi yang lahir tanpa mulut. Dia nangis karena pengen minum susu, tapi mulutnya nggak ada. Ibunya sampai stres lihat anaknya ngunyah-ngunyah kosong, langsung disita empengnya. Ibunya ternyata juga nggak punya mulut. Dia ngangkat telepon, tapi ya karena nggak punya mulut, jadi nggak bisa ngomong. Teleponnya juga nggak ada suara, semua orang diem. Penyanyi di TV nggak bisa nyanyi, wasit bola di TV juga nggak bisa tiup peluit. Semua berasa mati gaya. Tiba-tiba anaknya jatuhin talenan plus pisau, terus nangis, kedengaran suaranya, dan di wajahnya nongol mulut. Ayahnya kaget, mikir keras sambil liatin pisau dan langsung nyadar sesuatu. Terus dia nekat sayat mukanya sendiri dan ya, dia berhasil punya mulut juga. Ibunya nyusul, sayat juga, langsung bisa ngomong. Bel rumah bunyi. Pas pintu dibuka, tetangga lihat keluarga itu udah bisa ngomong lagi dan langsung jadi penasaran. Saat lagi nyusun batu gede di puncak gunung, batu raksasa ini nggak sengaja ngejatuhin batu gedenya yang mengarah ke kastil yang ada di bawah. Si raksasa panik, langsung lari ngejar dari belakang, tapi sayang dia nggak bisa ngehentiin. Pas nyaris nabrak, dia nekat loncat ke depan batu, nahan pakai seluruh tenaganya. Kastil selamat, tapi tumitnya nyenggol satu bangunan kecil sampai roboh. Masalahnya, orang-orang di kastil malah mikir si raksasa yang ngerusak rumah mereka. Langsung deh dia diserang tanpa mikir, padahal dia baru aja nyelamatin mereka. Sakit sih enggak, tapi tetap aja nyesek, kesel dan kecewa, si raksasa akhirnya ngelepas batu itu dan hancurlah kastil jadi serpihan. Gara-gara nahan pipis, satu gudang ambruk. Jadi seorang pria 40 tahunan udah gak kuat banget nahan pipis, tapi tetap dipaksa kerja karena atasannya yang baru balik dari Jepang nutup toilet demi ngejar produktivitas. Katanya karyawan lebih lemot dari robot. Pas si pria udah gak tahan, dia nekat pipis di depan salah satu robot. Awalnya lega, tapi ternyata si robot itu baperan. Besoknya robot itu malah balas dendam, ngejatuhin rak gede ke arah pria itu. Pas pemadam kebakaran datang, pria itu masih sadar, walau badannya ketimpa rak dan luka parah. Mereka tarik tubuhnya keluar, tapi darah nyembur dari lengannya dan jantungnya sempat berhenti. Untungnya pertolongan cepat bikin dia bisa selamat dan langsung dibawa ke ambulans. Dan ya, supervisornya siap-siap disamperin dinas tenaga kerja. Jangan suka ngomongin orang kalau nggak mau kualat kayak cewek ini. Pas lagi ngegosip, tiba-tiba lidahnya bengkak segede gaban. Temennya panik, nyangka dia alergi. Buru-buru minta obat ke orang sekitar. Untung ada yang bawa suntikan, tapi bukannya sembuh, lidahnya malah makin gede sampai hampir nutup jalan napas. Baru dia sadar harus telepon darurat. Tim operator nyari penyebabnya. Curiga ini bukan alergi biasa, tapi penyakit turunan ditambah efek ngomong kebanyakan. Belum sempat dijelasin, cewek itu pingsan. Operator nyuruh ambil sedotan, terus lidahnya ditekan pakai sendok biar bisa masukin sedotan buat bantu nafas, tapi tetap aja nggak sadar. Akhirnya disuruh cubit keras-keras pipinya dan berhasil, dia bangun. Pas banget petugas datang dan untungnya dia nggak kenapa-napa, tapi tetap harus dicek ke rumah sakit.
Lagi asik bantuin cowoknya bersihin halaman, cewek ini malah kepleset dan nyemplung ke dalam septic tank. Bau asemnya ngegerak langsung bikin dia kelabakan. Panik banget sampai teriak-teriak minta tolong. Cowoknya sempat bengong 3 detik baru dia sadar ceweknya lagi tenggelam di kotoran. 10 menit cewek ini ngambang sambil ngisep bau busuk yang penuh metana. Kalau kelamaan bisa keracunan dan nyawanya terancam. Untung tim penyelamat cepat gerak. Mereka kasih oksigen dulu biar dia bisa napas benar. Lalu turunin 1 orang pakai alat lengkap buat nyelamatin. Pas penyelamatnya udah hampir nyampe, cewek ini malah kepleset lagi dan nyungsep makin dalam. Nggak pakai pikir panjang, penyelamat langsung loncat dan angkat dia. Meski tangkinya nggak terlalu dalam, cewek ini sempat nelan 2 teguk rasa original. Akhirnya mereka berhasil naik ke atas. Selamat, tapi pasti nggak bakal lupa sama pengalaman aroma ini seumur hidupnya.